hakin, tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa sebab yang diperbolehkan. Jadi mengambil harta orang lain tanpa sebab yang diperbolehkan, itu pengertian ghosab. Terus apa perbedaan antara ghosab dengan merampok, dengan mencuri? Ya, kalau dalam istilah merampok itu dikenal dengan nama qutta'ut thariq. Qutta'ut thariq yaitu pemotong jalan. Biasanya dikenal dengan istilah apa? Begal. Itu masuk dalam pengertian perampok dan qutta'ut thariq. Ini hukumnya berbeda dalam fikih agama. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Innama jazaa'ul ladzina yuharribunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilaf. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33. Ini hukum perampok. Jadi innama jazaa'ul ladzina yuharribunallaha wa rasulah, sesungguhnya balasan hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi. Apa hukuman mereka? Ayyuqattalu, yaitu dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilaf, atau dipotong kakinya secara apa? Secara bersilang. Jadi dipotong tangan kanan plus dengan kaki kiri. Au yunfau minal ard, atau diasingkan di tempat pengasingan, di tempat yang tidak berpenghuni. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka ada azab yang pedih di akhirat nanti. Ini balasan bagi perampok. Jadi kalau ada perampok dia membunuh, dihukum kisos. Kalau dia membunuh dan mengambil harta, kalau dia mengambil harta dan membunuh, maka apa? Disalib. Dibunuh dengan apa? Dengan disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dia mengambil harta saja, tidak membunuh, maka tidak dipotong tangannya saja, tapi dipotong tangannya plus dengan kakinya secara bersilang. Tapi kalau dia tidak membunuh, tidak mengambil harta, hanya bikin orang takut, hukumnya apa? Mereka dipenjara atau diasingkan di tempat yang tidak berpenghuni. Nah, ini hukum apa? Hukum perampok. Sedangkan mencuri itu disebutkan dalam ayat yang lain. Pada surat Al-Maidah juga, ya. Pada ayat 38. Allah berkata, wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Tangan di sini ditafsirkan dengan praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya memotong sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku-siku. Kalau berwudu itu tangan disebutkan sampai siku-siku. Jazaa'an bima kasaba, balasan dari apa yang mereka lakukan. Nakalam minallah, sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha kuasa dan maha bijaksana. Terus apa perbedaannya antara apa? Antara ghosab, merampok, dan mencuri, ya. Kalau merampok itu adalah mengambil harta orang lain dengan senjata dan tidak jarang disertai dengan pembunuhan. Itu merampok. Datang ke rumah dengan senjata,
mengancam, mengambil paksa hartanya, itu namanya merampok. Tapi kalau mencuri, itu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, yang harta itu disimpan di tempat yang wajar. Itu namanya apa? Mencuri. Jadi mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, dan barang yang diambil itu disimpan di tempat yang wajar. Misalnya di dalam lemari, di laci, dia ambil. Nah, itu namanya mencuri. Jadi kalau misalnya di antara santri di asrama ya, ada uang temannya disimpan dalam lemari, dikunci lemarinya, kok dia ambil, ini hukumnya mencuri. Tapi kalau mengancam temannya dengan senjata tajam, ya kasihkan uangmu, maka ini dikatakan apa? Merampok. Kalau harta itu tidak disimpan di tempat semestinya dan kelihatan dan diambil secara sembunyi-sembunyi, itu namanya ikhtilas. Ya, istilah bahasa kita itu mencopet. Nah, ini hukumnya berbeda. Bukan potong tangan, tapi takzir. Takzir itu diberikan hukuman yang membuat dia jera, kapok. Apa hukumannya? Dikembalikan kepada pengadilan, kepada mahkamah, hakim. Nah, kalau ghosab itu mengambil harta orang lain terang-terangan dengan kekuatan dan kedudukan dia. Jadi bukan diambil dengan senjata, tapi diambil dengan apa? Dengan kedudukan dia, dengan jabatan dia. Itu namanya ghosab. Ini yang paling mudah untuk difahami makna ghosab. Walaupun secara umum dikatakan di atas, ghosab itu adalah menggunakan, mengambil harta orang lain tanpa izin, tanpa sebab yang diperbolehkan. Termasuk apa? Izin, tanpa diizinkan. Termasuk pengertian ghosab menggunakan sandal orang lain. Ya, mau ke tempat wudu, kok ada sandal jepit, sandal saya bagus sekali, tidak mau kena apa? Kena air. Ratusan ribu sandal saya ini, kalau kena air nanti berantakan. Nah, kok ada sandal jepit dipakai tanpa izin, ini namanya ghosab. Makanya jangan beli sandal mahal-mahal kalau bikin dosa. Ya, saya paling jengkel sekali kalau melihat orang sandalnya bagus mentereng, tapi ketika ke masjid menggosok sandal orang lain, tidak mau pakai sandalnya untuk berwudu, tidak mau kena air. Sandal itu dipakai untuk apa sih? Ya, kalau Anda punya barang mewah tapi ternyata menyebabkan Anda berbuat dosa, lebih baik Anda pakai sandal yang biasa-biasa saja. Dan termasuk pengertian ghosab dalam istilah fikih, yaitu memperkosa. Itu juga makna ghosab, yaitu memaksa, mengambil hak orang lain tanpa izin, tanpa sebab yang diperbolehkan. Ini semua adalah pengertian ghosab. Nanti kita bahas tentang dalilnya yang disebutkan oleh penulis. Hukmuhu, apa hukum ghosab? Wa huwa dzulmun, dan hukumnya adalah zalim. Wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, dan kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Janganlah engkau menyangka Allah itu akan lalai, tidak menghisab, tidak mencatat apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah itu mengakhirkan, tidak mengadab langsung. Allah menunda adabnya di hari yang mata itu melotot bolak-balik, kaget, ketakutan. Dengan apa? Dengan hukuman orang yang berbuat zalim. Kemudian Allah berkata,
muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Anda bisa menyangka ini perasaan seperti apa, keadaan seperti apa yang dihadapi oleh seseorang. Datang tergesa-gesa, kepalanya terangkat, ya, matanya tidak berkedip dan hatinya kosong. Tidak ada harapan orang yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka. Kemudian Allah berkata, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah engkau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha, dalam kitab dipotong di sini ayatnya. Padahal adalah kelanjutannya. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Ini ghosab, ya. Janganlah engkau membawa perkara hartamu itu ke hakim. Maksudnya apa? Agar dia bisa menang walaupun itu bukan milik dia. Agar engkau bisa memakan harta orang lain dengan cara yang haram, dengan jalan dosa. Wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahui itu adalah bukan hartamu. Kalau zaman sekarang misalnya ada tanah, ya, 2 sertifikat. Apa mungkin ada 2 sertifikat? Ya. Maka sertifikat yang terakhir itu dikoreksi. Kamu dapat dari mana? Ada nggak akad jual beli atau hibah atau warisan atau apa? Tidak ada. Tapi mungkin dia menang di pengadilan karena ada channel. Ini namanya apa? Ghosab, bukan merampok. Walaupun dalam Al-Quran, ya, merampok itu juga disebut dengan istilah apa? Disebut dengan istilah ghosab. Anda bisa melihat dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 79. Kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau kita mengatakan Khidir itu adalah seorang nabi, dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di merojikan Khidir ini adalah seorang hamba yang soleh, bukan seorang nabi. Adapun yang mengatakan nabi karena dia mendapat wahyu, disebutkan di akhir kisah bahwasannya dia mendapatkan wahyu. Allahu a'lam bishawab. Maka disebutkan dalam Al-Quran, kenapa Khidir ini merusak perahu yang dia tumpangi, yang dia naiki. Maka disebutkan takwilnya di akhir kisah, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghosba. Adapun perahu yang saya rusak agar kelihatan jelek, itu milik orang miskin yang mereka bekerja di lautan sebagai nelayan atau mengantar orang lain menyeberang. Maka saya ingin merusaknya agar kelihatan jelek, dan di depan mereka, warok kadang-kadang diartikan di depan, ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa mi waraihim, dan di belakang mereka ada alam barzakh yang mereka akan tinggal di situ sampai hari dibangkitkan. Maksudnya waraahum, di depan mereka, bukan di belakang. Dan di depan mereka itu ada seorang raja
yang akan mengambil paksa merampas setiap perahu yang dia inginkan. Nah, ini merampok atau merampas? Merampas. Ghosba. Kenapa? Ini raja, punya kekuasaan, punya kekuatan. Misalnya Anda masuk bandara, bawa barang, dan barang Anda disita dengan alasan yang tidak jelas. Ini namanya apa? Ghosab. Maka dari sini kita ingin mempraktekkan dalam ruang lingkup pendidikan, ya, agar kita tidak berbuat zalim pada santri. Apabila santri punya HP, kemudian dirampas oleh pembinanya, dirampas, tidak dikembalikan, ini hukumnya bagaimana? Ini kalau dalam fikih istilahnya apa? Uqubah al-maliyah, yaitu dihukum dengan hukum diambil hartanya, termasuk denda dan semisalnya. Hukumnya bagaimana ini? Kita analisa, kita lihat apakah peraturan itu hanya menguntungkan pembinanya dan merugikan santrinya, ataukah hukum itu untuk maslahat umum? Allahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi mengambil dua cara, silakan dipilih salah satunya. Yang pertama, barang itu dihancurkan, maka tidak diambil oleh ustadznya dan juga sebagai hukuman dari santri yang melanggar. Jadi kadang-kadang hukuman itu berlaku menimbulkan manfaat bagi orang tertentu. Hukumnya tidak boleh. Ya, ini santri melanggar, kamu melanggar ya. Maka hukumannya apa? Kamu menyapu rumah saya selama 1 bulan. Boleh apa tidak ini? Tidak boleh. Ini hukuman yang kembalinya kepada manfaat perorangan, itu tidak diperbolehkan. Ya, memanfaatkan apa? Keadaan, tidak boleh. Jadi yang pertama dihancurkan. Maka ustadznya tidak ngambil manfaat sama sekali dan muridnya benar-benar kapok. Cara yang kedua, disita dan akan dikembalikan nanti ketika liburan. Tapi kapok apa tidak? Jangan sampai tahun berikutnya terulang. Nah, ini dianalisa. Karena maksud dari sebuah hukuman itu untuk apa? Untuk membuat orang jera dan untuk menghentikan tindak kejahatan dan pelanggaran. Kalau ternyata ini tidak membuat jera, malah dianggap remeh, maka cara yang pertama yang dilakukan. Baik, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil wada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada khutbah haji wada. Beliau berkata, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darahmu, hartamu, ya, kehormatanmu itu haram di antara kalian, tidak boleh saling mengganggu. Kahurmati yaumikum hada, seperti kemuliaan harimu ini. Fi syahrikum hada, di bulanmu ini. Fi baladikum hada, di negerimu ini, yaitu Mekah. Ini semua adalah hari-hari apa? Hari-hari yang mulia. Khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemungkinan besar khutbah di hari Arafah. Kemuliaan hari Arafah. Fi syahrikum hada, di bulan ini, yaitu bulan apa? Syahrul Haram, bulan Dzulhijjah. Dan ini sudah kita bahas tentang kemuliaan Syahrul Haram dan Syahrul Dzulhijjah. Fi baladikum hada, dan di negerimu itu, di negerimu ini, yaitu negeri
Mekah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu berzina ketika berzina dalam keadaan iman. Maksudnya apa? Maksudnya imannya berkurang. Ketika dinafikan tidak beriman, ketika berzina, itu menunjukkan apa? Bahwasannya imannya berkurang. Bukan maknanya kafir. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah dia meminum khamr ketika meminumnya dalam keadaan iman. Wala yasrik hina yasrik wa huwa mu'min. Dan tidaklah dia mencuri ketika mencuri dalam keadaan iman. Wawunya di sini wawu hal. Dan hal di sini berbentuk jumlah dalam keadaan iman. Wala yantahibu nahbatan. Dan tidaklah dia merampok sebuah perampokan, yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum, yang manusia melihat mereka secara terang-terangan melakukan perampokan. Hina yantahibuha, ketika dia merampok, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan iman. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dalam hadis di atas menunjukkan bahwasannya al-ghasbu itu termasuk apa? Termasuk dosa besar. Kalau penulis berdalil dengan hadis perampokan, pencurian dalam bab al-ghasbu, menunjukkan bahwasannya ketiganya itu memiliki kemiripan. Kemiripannya di mana? Yaitu mengambil harta orang lain tanpa hak, tanpa sebab yang dibenarkan, dan itu adalah dosa besar. Maka al-ghasbu itu dosa besar. Hurmatul intifa bil maksub, yaitu diharamkan mengambil manfaat dari barang yang didapatkan dengan cara ghasab. Nah, bab ini menjelaskan bahwasannya memanfaatkan barang yang didapatkan dari hasil ghasab itu akan terus-menerus mendapatkan dosa. Terus-menerus mendapatkan dosa. Karena di sini yang dilarang apa? Tidak hanya mengambil barangnya dari awal, bahkan memanfaatkan barang itu hukumnya haram. Kalau hukumnya haram berarti apa? Berdosa. Subhanallah, ya. Maka barang siapa yang mengetahui ada orang yang suka ghasab, mengambil harta orang lain tanpa hak, maka dia tidak boleh pinjam barangnya, tidak boleh memanfaatkan hartanya. Anda dipinjami rumahnya, pakai saja, padahal dia terkenal sebagai orang yang suka ghasab, ya, mengambil harta orang lain, merebut sawah orang lain, merebut tanah orang lain di pengadilan. Wa yahrum 'alal ghasib al-intifa bil maksub, dan diharamkan bagi orang yang melakukan ghasab memanfaatkan barang yang dia ghasab. Ya, kalau kita kiaskan tadi pada hukuman, ya, mengambil paksa, walaupun itu pelanggaran, maka hukumnya pembina tidak boleh memanfaatkan barang itu. Jadi barang-barang sitaan dari santri atau dari hasil jarahan orang-orang yang melanggar itu tidak boleh dimanfaatkan perorangan, tidak boleh. Ada pengadilan memutuskan bahwasannya mobil Anda disita dengan alasan undang-undang negara. Kemudian mobil ini ternyata dipakai oleh hakimnya. Hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Wa yajibu alaihi radduh, dan wajib bagi dia untuk mengembalikannya. An Abdullah bin Sa'ib bin Yazid an Abi an Jaddi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abdullah bin Sa'ib bin Yazid dari ayahnya dari kakeknya, bahwasannya kakeknya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
La ya'khudhu ahadukum mata'a akhi. Janganlah salah satu di antara kalian mengambil barang saudaranya. La la'iban wala jadan. Tidak boleh walaupun dia mengambil untuk main-main ataupun mengambil untuk sungguh-sungguh dimiliki. Ya, bahasa sekarang apa istilahnya di media? Apa bahasa sekarang? Ngeprank. Tidak boleh. Ya. Jadi hukum ngeprank itu tidak boleh. Itu masuk dalam pengertian apa? Zalim. Waman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha. Dan barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah segera mengembalikannya. Maka apabila Anda tahu barang ini bukan barang milik Anda dapatkan dengan apa? Asal ambil saja. Setelah Anda tahu hukumnya, maka segera dikembalikan. Dikembalikan dengan seluruh keuntungannya. Kalau itu memang menguntungkan. Misalnya dia mengambil sapi milik saudaranya. Kemudian sapi ini beranak. Diambil selama 2 tahun, beranak 2 kali. Maka ketika tahu hukumnya bagaimana, ia dikembalikan induknya plus dengan anaknya. Kalau dia mengatakan ini kan saya rawat, maka kita jawab, orang yang menggosok barang orang lain itu tidak berhak mendapatkan barang itu dan tidak berhak mendapatkan apa? Keuntungannya. Itu masuk dalam keumuman al-intifa. Ya, al-intifa yaitu mengambil manfaat. Tidak boleh mengambil barang itu dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang itu. Di antara manfaatnya adalah apa? Ya, keturunan anak yang lahir dari induknya harus dikembalikan semuanya. Anda bisa bayangkan seperti apa orang yang gosok bertahun-tahun sudah tidak ingat lagi seperti apa dosanya. Gosok tanah, ya, dia tanami bertahun-tahun dan dapat hasil yang banyak sekali. Sudah tidak ingat berapa kali dia panen. Kalau ingin bertaubat, taubatnya apa? Minta maaf, maaf dan dikembalikan. Kalau sahibul ard, pemilik tanah itu memaafkan seluruh harta yang pernah dia ambil dari manfaat menguasai tanah itu, maka selesai masalah. Tapi kalau tidak, dia menuntut, maka akan dituntut sampai hari kiamat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu matlamah li akhihi min irdihi aw syai'in, barang siapa yang berbuat zalim pada saudaranya, merusak kehormatannya atau sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya, fal yatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah minta dihalalkan sejak hari itu. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum tidak ada manfaatnya pembayaran dinar dan dirham. In kana lahu amalun soleh, apabila dia punya amal soleh, ukhidha minhu, amal soleh itu akan diambil darinya biqadri madlamih, untuk dibayarkan kepada orang yang dia zalimi sebatas kezalimannya. Siapa yang menentukan harga? Allah. Bukan Anda lagi yang menentukan harga. Anda berbuat zalim mengambil tanah fulan, berapa harga yang Anda harus bayar amal soleh yang diambil dari Anda? Berapa? Mungkin puasa 10 tahun, mungkin puasa berapa kali Ramadan diambil dari Anda, muflis. Maka Anda menjadi orang yang bangkrut. Anda tidak bisa memperkirakan berapa yang harus Anda bayar dengan amal soleh Anda. Wa illam takun lahu hasanat, kalau dia tidak punya amal kebaikan yang bisa dipakai untuk membayar kezalimannya, ukhidha min sayyiati sahibi, maka dosa dari orang yang dia zalimi diambil
fahummila alaih, dan ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim itu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya al-ghasbu itu termasuk apa? Dosa besar. Kemudian beliau berkata, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di samping hartanya, maka dia mati syahid. Kalau seseorang ditanya, ya, apa Anda mau membeli surga dengan harta yang Anda miliki sekarang? Jawabannya pasti apa? Iya, saya beli. Tapi ketika Anda dirampok, ya, Anda dirampok, ada dua pilihan sekarang. Anda lawan dan Anda mungkin mati, masuk surga, atau Anda serahkan harta Anda dan Anda luput, tidak masuk surga. Pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Saya pilih istri dan anak-anakku. Wa yajuzu lil insan ad-difa' an nafsihi wa malih. Nah, beliau mengatakan, penulis, ya, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, diperbolehkan bagi seseorang untuk membela dirinya dan hartanya. Hukumnya dibolehkan, bukan wajib. Ya, hukumnya diperbolehkan, bukan wajib. Kalau Anda serahkan semua untuk melindungi keluarga, silahkan, itu boleh. Kalau Anda mau melawan, Anda juga diperbolehkan. Idza qasadahu akhar liqatli au akhdhi mali. Apabila ada orang lain yang ingin membunuh dia atau ingin mengambil hartanya. An Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qol, orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali. Bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang datang ingin mengambil hartaku? Qala, maka Rasulullah menjawab, fala tu'tihi malak. Jangan kau berikan hartamu itu kepada dia. Qala ara'aita in qatalani. Bagaimana pendapatmu kalau dia ternyata ingin membunuhku, mengambil paksa? Qala qatilhu. Maka Rasulullah mengatakan apa? Lawanlah. Qala ara'aita in qatalani. Bagaimana pendapatmu kalau saya yang terbunuh? Maka Rasulullah menjawab, fa anta syahid. Maka Anda mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu. Bagaimana kalau saya yang membunuh dia? Qala huwa finnar, dia di neraka. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Syahid yang ada dalam hadis di atas ini dikenal dengan istilah apa? Syahadah, mati syahid dunia. Artinya mati syahid dunia yaitu mati syahid yang dinas sebagai mati syahid, tapi bukan dalam peperangan. Ini dalam hukum fikih berbeda. Kalau seseorang mati syahid dalam peperangan, itu tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimandikan. Dimakamkan dengan pakaiannya seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak wajib disolati. Jadi boleh disolati, boleh tidak disolati. Rasulullah SAW ketika perang Uhud itu hanya mensolati beberapa orang. Hanya mensolati beberapa orang, diantaranya Hamzah dan beberapa sahabat. Dan yang lainnya langsung dimakamkan. Ada 70 sahabat lebih. Dan Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk memindahkan orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud, dipindahkan kemana? Ke Baqi, dilarang. Disuruh dimakamkan di tempat mereka meninggal. Maka dikumpulkan di Uhud. Dan pakaiannya, darahnya, semuanya itu akan menjadi
syahid, akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Adapun orang yang mati syahid di luar peperangan, walaupun disebut dengan istilah syahid, maka dia tidak diperlakukan seperti apa? Seperti orang yang mati syahid dalam peperangan. Kemudian bab berikutnya ghasbul ard, yaitu merampas tanah orang lain. An Sa'id bin Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man dzalama minal ardi syai'an tuwiqahu min sab'i aradin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang zalim mengambil tanah orang lain secara paksa, maka akan dikalungkan dari 7 lapis tanah. 7 lapis tanah yang dia ambil itu akan dijadikan kalung di lehernya. Subhanallah, ini berapa ribu ton, berapa juta ton diperlihatkan di seluruh makhluk bahwasannya dia punya kejahatan, punya dosa merampas harta orang lain. Wa an Salim an Abi qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqi. Barang siapa yang mengambil harta, mengambil tanah sedikit pun bi ghairi haqqi, tanpa sebab yang diperbolehkan. Bi ghairi haqqin, yaitu tanpa hak, tanpa sebab yang diperbolehkan. Jadi mengambil harta orang lain ada sebab yang diperbolehkan. Contohnya apa? Jual beli, ada hibah, ada warisan, ya, hadiah, wasiat dan semisalnya. Itu adalah sebab yang diperbolehkan. Khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Maka dia akan ditenggelamkan ke lapisan ke-7 dari tanah itu pada hari kiamat. Wa man ghasaba ardon fa gharasaha au bana fiha ulzima biqal'il ghars wa hadmil bina. Ini hukum yang kedua. Maka barang siapa yang merampas tanah orang lain, kemudian dia menanami tanah itu dengan pepohonan atau tanaman, atau dia membangun bangunan di atasnya, hukumnya bagaimana? Ulzima biqal'il ghars, maka dia dipaksa untuk mencongkel atau mengambil pohon itu, wahadmil bina, dan diperintahkan untuk menghancurkan bangunannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, laisa li'irkin dzalimin haqqun. Jadi usaha orang yang zalim itu tidak ada haknya. Tidak ada haknya, ya. Jadi disuruh apa? Disuruh mengambil. Karena bangunan tidak mungkin dipindahkan. Kalau bisa dipindahkan, suruh pindah. Misalnya rumah apa? Rumah kayu bisa dipindahkan, suruh pindah. Adapun tanaman disuruh apa? Disuruh menebang. Tapi kalau terjadi islah, ya itu islah di antara mereka boleh-boleh saja. Misalnya tanah ini ditanami padi, ya, mungkin tinggal 1 minggu panen. Kemudian terjadi islah, ya tanah akan saya serahkan setelah 1 minggu, tunggu panen dulu. Saya mengakui bahwasanya tanah ini adalah tanah Anda. Maka ini hukumnya apa? Ya boleh-boleh saja. Wasulhu khair, dan mendamaikan, berdamai itu banyak membawa kebaikan. Wa in kana zara'aha akhadha nafaqatahu wa zar'u lil malik. Apabila dia menanami dengan tanaman yang dipanen dalam jangka waktu dekat,
Jadi kalau al-ghorsu itu ditanami dengan tanaman yang jangka panjang, itu namanya al-ghorsu. Tanami jati, ya, pohon hutan, itu artinya, ya, istilahnya al-ghorsu. Tapi kalau az-zar'u itu adalah tanaman yang mungkin sekali panen, jangka waktu pendek, seperti kedelai, jagung, apalagi gandum, padi, itu masuk dalam pengertian az-zar'u. Jadi kalau dia tanami dengan tanaman yang panen dalam jangka pendek, akhadha nafaqatahu, ya, maka orang yang zalim ini dan ingin mengembalikan tanahnya, dia boleh mengambil biaya tanam. Dia boleh mengambil biaya tanam. Wazar'u lil malik, dan tanaman itu sekarang menjadi milik sahibul ard, diserahkan kepada pemilik tanah. Jadi Anda tanam ini dulu, berapa modalnya? Sekian diperkirakan. Ya, 2 juta. Oke, sekarang saya bayar 2 juta, nanti panennya ini saya yang panen karena ini adalah tanah saya. An Rafi' bin Khudayj anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihim, barang siapa yang menanam tanaman di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, falaisa lahu minar zar'i syai'un, maka dia tidak berhak memiliki tanaman itu. Walahu nafaqatuhu, dan dia boleh mengambil biaya tanamnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini adalah bab apa? Al-ghasbu. Ini sudah adzan ya? Ya. Ya. Bab berikutnya adalah bab as-suf'ah. Kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.